Selamat siang, puji Tuhan dan salam sejahtera buat kita semua. Mari bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan dan kekuatan. Untuk minggu ini kita akan memasuki pembelajaran kedua, yaitu mengenal gerejaku. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu berharap semua kalian ambil waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Judulnya tadi mengenal gerejaku. Bahan Alkitabnya Yohanes 17 dan Kisah Para Rasul, 1 Korintus, dan Yeremia. Tujuan pembelajaran kita tentang mengenal gereja. Yang pertama, memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan gereja. Yang ketiga, menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Yang terakhir, yang kelima, menyusun rencana kerjasama antara remaja atau pemuda dari bermacam-macam gereja di wilayahnya. Nah, sekarang mari kita lihat pembahasan pertama, yaitu gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama kita bisa lihat dalam Yohanes 17 ayat 21. Kita menemukan salah satu doa Tuhan Yesus yang sangat penting. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doa, Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berikutnya bisa kita lihat keterpecahan manusia dan terutama sekali keterpecahan gereja adalah sebuah skandal atau batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tidak mengherankan apabila sejarah dunia ternyata penuh dengan konflik dan peperangan. Nah, dalam Kisah Para Rasul 15 kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ada beberapa pemimpin gereja saat itu yang menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu disunat. Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Kelompok lain juga yang dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Nah, pada sekitar tahun 50 Masehi, diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau
konversi apostolik. Dalam persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat, percabulan. Keempat peraturan inilah sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Setelah konsili di Yerusalem ini terjadi pula kesepakatan di antara para rasul, yaitu bahwa Paulus akan pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang bukan Yahudi, sementara Petrus dan Yakobus akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. Nah, gereja terpecah-pecah atau perpecahan gereja yang kedua di sini bisa kita lihat di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Inilah apa yang disebut sebagai kultus individu. Artinya pengagung-agungan seorang tokoh tertentu. Seorang diagung-agungkan, itu maksudnya. Perpecahan lainnya yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Itu kita bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Yang berikutnya, ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur atau gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks dengan gereja Barat atau gereja Katolik Roma. Itu terjadi pada tahun 1054. Yang berikutnya, perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja Barat telah menambahkan kata Philtue dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Hal inilah yang menyebabkan gereja timur yang belakangan dinamai sebagai gereja Ortodoks kemudian memisahkan diri dari gereja Barat yang menjadi gereja Katolik Roma. Nah, pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, yang kedua pengumpulan religi atau jasad tubuh orang-orang kudus untuk meningkatkan kesepakatan untuk lepas dari api penyucian. Nah, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita minggu ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan memahami, dan mari kalian semua lebih semangat untuk belajar dan lebih setia untuk beribadah di gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.